wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib dan nanti isya secara berjamaah di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini. Semoga langkah kaki kita, amal ibadah kita, salat jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini ternyata begitu spesial. Harinya spesial, bulannya spesial. Ya, barusan kita diumumkan, ya, hari ini atau nanti malam akan ada sholat khusyuf, sholat gerhana bulan. Di hari yang sama atau di bulan yang sama, kita juga mengetahui bahwa bulan Rabiul Awal ini identik dengan momentum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan waktu yang spesial seperti ini jangan sampai dibiarkan begitu saja, lewat begitu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadisnya agak panjang, tetapi dalam potongan hadisnya disebutkan, kalau, ya, fa idza ra'aitumu, kalau kalian itu melihatnya, maksudnya di sini adalah melihat gerhana, ya, ternyata terjadi, apakah terjadi gerhana bulan atau terjadi gerhana matahari, maka ada beberapa hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah fad'uhu, maka ketika melihat itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wakabbiruhu. Apa itu artinya? Bertakbirlah, ya, mengesahkan Allah dengan cara kita bertakbir. Sebagaimana kita kalau sudah selesai bulan Ramadan, kita disuruh takbiran, takbir. Ya, ini nanti ada maknanya sebetulnya. Kemudian wasallu, ya, salatlah kalian. Makanya di antara, ya, hukum daripada kita melaksanakan salat khusyuf adalah salah satunya adalah sunnah muakkadah. Dan yang terakhir adalah watasaddaqu, dan kalian bersedekahlah. Ada 4 nih, ya, jangan biarkan dia lewat begitu saja, ya.
Jadi kita diminta untuk berdoa kepada Allah, jangan sampai berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ya daripada masyarakat kita itu ketika terjadi sesuatu yang aneh itu biasanya di apa namanya nih? Ditonton, dikeker segala macam. Ntar malah ada ya istilah-istilah yang lain yang berkaitan dengan kesyirikan. Wah, ini lagi ada sesuatu nih. Ya, padahal itu adalah salah satu min ayatihi. Al-lail wan nahar wasyamsa wal qamar. Jadi nggak perlu heran. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika kehilangan anaknya Ibrahim. Ya, Ibrahim masih kecil, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekarang, zaman dulu udah ada. Anaknya Rasulullah SAW dipanggil waktu masih kecil, kemudian alam berduka. Kebetulan, ya bahasanya ini ada gerhana ketika itu. Ya, nggak lama habis Ibrahim wafat, terjadi gerhana. Kalau orang kita bilang gini, kenapa kalau kita? Ya, misalnya langit menangis, wah ilah menangis hujan maksudnya ya. Ya. Jadi seolah-olah ini ada ya alam berduka cita terhadap apa yang terjadi kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim anaknya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membantah itu dan segera tadi melakukan yang 4 tadi. Supaya apa? Supaya masyarakatnya ketika itu tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Bahwa yang namanya meninggal, yang namanya ada kekuasaan Allah, ada gerhana, ya, maka itu adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Maka disunnahkan kepada kita banyak-banyak untuk melakukan yang 4 tadi. Fad'uhu wa kabir wa sallu wa tasaddaqu. Nah, ya. Karena pembahasan kita fikih muamalah, kita lanjutin ya tentang fikih muamalah ya. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fiqhuz zakah. 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rukun ya orang-orang yang wajib menunaikan zakat. Jadi siapa saja orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Apakah seluruh orang itu wajib mengeluarkan zakat? Yang enggak. Ya. Pasti ada rukun dan syaratnya. Ini udah kita bahas. Kemudian apakah orang-orang tersebut yang termasuk ya dalam rukun tersebut, kita contohin lagi ya, kita ulang lagi, kita review lagi sedikit. Di antara rukun-rukun dan syarat orang-orang itu wajib menunaikan zakat sama seperti orang melakukan sholat, sama seperti orang melakukan puasa Ramadan, haji sama. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dia harus muslim. Jadi kalau bukan muslim nggak wajib dia sholat, nggak wajib dia zakat, nggak wajib dia puasa Ramadan. Jadi harus muslim. Yang kedua, dia harus dewasa, berakal dulu. Jadi kalau masih kecil, dia belum berkewajiban untuk melakukan sholat. Solu, kata Rasulullah SAW, ya, untuk memerintahkan kepada para sahabatnya agar anak-anaknya itu diajak ke masjid. Murru auladakum bis sholat. Ya, suruh anak-anak kalian itu melakukan sholat, ajak anak-anak kalian untuk melakukan sholat secara berjamaah. Ya, murru auladakum bis sholat wahum, ketika mereka sab'ah itu berapa tuh? 7 tahun. Ya, wadribuhum, dan pukul mereka. Mukulnya juga bukan mukul kepala ya, mukulnya kaki ya, ditakutin bahasanya begitu. Ayo sholat, kalau nggak ntar ya diselepet nih, bahasanya begitu ya.
Maka ketika mereka umur berapa? 10 tahun. Jadi kalau umurnya di bawah itu, dia belum berkewajiban untuk melakukan salat. Begitu juga berpuasa, begitu juga ya dalam melaksanakan atau menunaikan ibadah zakat. Walaupun ada sebagian ulama yang berikhtilaf, ada mempunyai ikhtilaf di sini. Ya, yang satu katanya kalau misalnya yang lain-lain tadi itu berkewajiban karena dia adalah berkaitan dengan badan. Dia nggak bisa ditinggalkan. Tetapi kalau yang namanya ibadah zakat itu bukan berkaitan dengan badan, tetapi dia melekat dengan harta. Ya, maka kalau dia sudah ya ditinggalkan hartanya, banyak hartanya, orang tuanya sudah meninggal, ibaratnya misalnya dia kecelakaan satu keluarga, anaknya ada yang hidup, dapat warisan, maka menurut ulama, sebagian ulama dia tetap menunaikan zakat. Kenapa? Karena hartanya ada. Ya. Maka ada ikhtilaf di sini. Jadi yang pertama adalah ya, rukun orang yang berzakat dia harus muslim. Kemudian dia harus berakal. Kalau nggak berakal gimana dia ngitung, kan begitu. Yang kedua, yang ketiga adalah dia harus sudah dewasa, walaupun di sini ada ikhtilaf. Dan yang paling penting adalah dia harus punya apa? Kalau mau berzakat harus punya apa? Nah, harus punya harta dulu. Kalau nggak punya harta, apa yang mau dizakatin? Nah, ini ya. Jadi harus punya harta. Pada pertemuan satu sebelumnya, kita juga sudah membahas syarat-syarat harta. Apakah semua harta itu akan berpotensi untuk dizakatkan? Ternyata ada syarat-syaratnya. Ya, ini syarat udah kita bahas. Yaitu yang syarat pertama, harta itu harus cukup nisabnya 85 gram emas, kira-kira begitu ya kemarin ya. Kemudian dia juga harus cukup waktunya berapa tahun? Setahun, 1 tahun haul. Cukup nih. Jadi kalau orang yang kaya baru, dia belum wajib, tungguin dulu setahun. Kalau setahun ya dilihat hartanya nggak berkurang-kurang, malah nambah-nambah, nah ini baru berpotensi untuk dihitung zakatnya. Kemudian syarat yang lain ada hartanya harus yang berkembang. Artinya kalau hartanya tidak berkembang, maka tidak wajib untuk dizakatkan. Maksudnya bagaimana? Ada rumah, ya, yang satu rumahnya dipakai, yang satu disewain. Yang mana yang dizakatin? Nah, yang disewakan. Ada perhiasan, yang satu disimpan, yang satu dipakai. Yang mana yang dizakatin? Yang disimpan. Jadi dikurangi dengan yang dipakai terlebih dahulu. Sebagaimana ya contoh-contoh yang sebelumnya sudah disebutkan, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan 1 ekor kambing kalau sudah mencapai 40 nisabnya 1. Kalau sapi ya atau kerbau kalau sudah mencapai 30 maka nisabnya 1 ekor. Tapi Rasulullah mengatakan kalau sapinya itu bukan diternak, sapinya itu diberdayakan, dijadikan bajak sawah, maka tidak perlu dizakatkan. Yang perlu dizakatkan nanti kalau bajak biasanya ada apa? Ada penghasilan kan di situ, ada bajak sawah, sawahnya menghasilkan nggak? Nah, padinya yang dihitung zakatnya, maka nggak ada double pajak, double zakat, ya, jadi adil, ya. Nah, ini ya diantara yang sudah kita bahas. Sekarang kita pengen bahas bab tentang zakat dan pajak dalam Islam. Ini dalam satu buku yang sama yang kita bawakan dari kemarin, Fiqhuz Zakah Inda Yusuf Al-Qardawi. Ya, dalam satu babnya dia membahas tentang bab zakat dan pajak dalam Islam. Ini lagi relate banget nih ya. Mungkin ada seminggu 2 minggu yang lalu ada satu menteri kita ya mengatakan bahwa zakat sama dengan pajak. Wah, rame kan, sempat rame nih, ya, sempat rame.
Kemudian 2 hari yang lalu, kalau itu tadi yang perempuan nih, menteri yang perempuan ya. Coba ntar dilihat lagi deh sendiri-sendiri ya, masing-masing dah. Kita nggak sebutin nama nih. Yang satu lagi menterinya bukan yang perempuan, ada lagi menteri laki-laki, baru 2 hari yang lalu. Ya. Yang mengatakan apa? Basnas harus membantu pemerintah dengan uang zakat. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi ini kelihatan udah kekurangan duit. Ya, dari mana digali dah, pokoknya dah ya. Dulu dana abadi umat, kemudian dana haji, ya sekarang dana zakat. Ya, harus membantu program-program pemerintah. Masya Allah. Nah, kita pengen tahu sekarang, apakah zakat sama dengan pajak? Pertama, pertanyaannya. Yang kedua, apakah kalau orang udah berzakat, dia nggak perlu lagi membayar pajak? Atau yang ketiga, kalau dia sudah membayar pajak, apakah dia nggak perlu bayar zakat? Ini yang perlu kita ya ketahui ya, dan kita bawa pulang ilmunya. Mudah-mudahan sempat ya. Yang pertama, apakah sama antara zakat dengan pajak? Sama nggak? Nah, sama nggak? Beda tuh Pak. Dari apa bedanya? Ya dari kata-katanya beda. Ya. Zakat beda, pajak juga beda. Tetapi kita ambil kesamaannya dulu. Ya. Yang pertama, zakat itu diwajibkan bagi seorang muslim. Ya. Wajib nggak bagi seorang muslim? Lah wajib. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Bahkan zakat itu termasuk rukun Islam yang harus dilaksanakan. Kalau tadi kita ngomong zakat harta, sebetulnya zakat harta itu ya bagi yang punya harta. Tapi ada lagi satu zakat yang nggak dia lihat tuh nggak mesti ngeliat harta. Ya, pokoknya kalau sudah bulan Ramadan semua orang wajib berzakat. Mau kecil, mau gede, mau udah tua, mau masih kerja, mau nggak kerja, dia harus berzakat. Kalau dia nggak bisa berzakat harus diwakili oleh keluarganya atau kepala keluarganya. Zakat apaan tuh? Zakat fitrah. Ya, selama dia masih ada beras, makanan di rumahnya, di dapurnya, dia bisa memberikan beras kepada masjid, kepada orang lain 2,5 kilogram, ya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang zakat fitrah. Kalau zakat harta berarti syaratnya harus ada hartanya. Taib, wajib. Pajak, wajib nggak pajak? Wajib. Bagi siapa? Warga negara yang tinggal di satu negara. Kalau kita, ya, Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara ya yang punya undang-undang Pancasila, NKRI, undang-undang, ya, dia punya tuh yang namanya aturan-aturan. Maka karena kita bukan tinggal di negara Islam, kita harus mengikut dengan aturan di negara tersebut. Nah, ini main aman nih kalau begitu nih kita ya. Main aman ini. Memang betul. Ya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, taati Allah, taati Rasul, dan taat kepada ulil amri. Kata Rasulullah SAW, nggak ada ketaatan ya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kewajiban pemerintah ya, dalam hal ini kita suruh bayar pajak, kira-kira hasilnya itu ya untuk dipergunakan maksiat atau manfaat kepada warga negaranya, kira-kira nih, kira-kira ya, manfaat apa mudarat? Ya, yang kesel banget mudarat, dikorupsi. Tapi kita lihat manfaatnya juga banyak. Jalan yang kita pakai, ya sekarang ada badan gizi, apa namanya tuh? Ya, gizi ya, buat anak-anak misalnya. Ya, mungkin ada BPJS dan seterusnya lah. Ada tunjangan, ada sertifikasi dan seterusnya. Ada manfaatnya. Maka dua-duanya adalah kewajiban. Sama kewajiban. Bedanya apa? Yang satu
Ya, dalilnya Al-Qur'an, Sunnah atau ajaran Islam, yang satu dalilnya adalah undang-undang. Baik. Pertama, ada kesamaan. Kesamaan apa? Kewajiban. Ya, yang kedua, dikelola oleh negara, dua-duanya. Kalau zakat di negara muslim itu tidak bisa dikelola sendiri. Pribadi nggak boleh, ormas nggak boleh. Jadi dikelola oleh siapa? Oleh Amirul Mukminin atau badan yang membawahinya. Ya, makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah, dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh, apa artinya khudh? Ambil. Akhoda, ambil. Pungut. Ya, hitung. Apa yang dihitung? Min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan. Shadaqah di sini diartikan oleh para mufassir bukan sedekah yang sunnah, tetapi shadaqatan yang wajib. Sedekah yang wajib itu ada beberapa macam. Ada nafaqah, itu sedekah wajib tuh. Nah, di sini bukan nafaqah tetapi adalah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Untuk mensucikan hartanya, membersihkan hartanya dan mensucikan jiwa orang-orang yang berzakat. Jadi ada fungsinya dua, yaitu untuk membersihkan ya harta-harta mereka dan untuk mensucikan jiwa orang yang berzakat. Dalam hadis Rasulullah SAW, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makan oleh orang-orang miskin. Zakat itu fungsinya adalah untuk memberikan makan orang-orang miskin. Walaupun dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 8 orang atau 8 golongan yang wajib zakat itu disalurkan kepadanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi nggak boleh keluar daripada yang 8 golongan ini. Ya, jadi kalau bagiannya bagaimana? Boleh 1 dibagi 8, 12,5%, boleh. Atau mau dibanyakin fakir miskinnya. Nah, ini ya yang terjadi sekarang. Ya, karena fakir miskin adalah yang paling utama yang perlu disejahterakan. Taib. Jadi yang pertama adalah wajib, sama-sama wajib. Yang kedua adalah sama-sama dikelola oleh negara. Zakat dikelola oleh negara. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk mengutus petugas-petugas zakat. Khudh, ya, ambillah zakat-zakat itu dari mereka. Khudh min amwalihim. Pajak gimana pajak? Dikelola negara nggak? Dikelola negara. Sama-sama dikelola negara, bukan orang pribadi. Nah, itu persamaannya. Kita sekarang cari perbedaannya. Ya, ternyata yang namanya zakat dengan pajak lebih banyak perbedaannya. Tadi sudah sebutin sebetulnya, ketika diwajibkan, wajibnya iya sama, tapi sebetulnya ada perbedaan. Yang satu Islam mewajibkan zakat, ya. Kalau negara Islam itu nggak mewajibkan pajak kepada orang Muslim. Ya, nanti bisa dibuka beberapa dalil, banyak banget. Ya, ketika Rasulullah SAW itu memungut atau mengambil zakat dari orang-orang Muslim, tetapi tidak pernah membuat kebijakan ya yang menyuruh orang-orang Muslim itu harus membayar pajak. Jadi pajak itu hanya diberlakukan kepada orang-orang non-Muslim. Ya, jadi ada yang disebut dulu namanya ya khizyah atau jizyah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan usyr. Jadi orang-orang Muslim itu diambil zakatnya. Orang-orang non-Muslim yang tinggal di negara Islam
itu diambil jizyahnya dan diambil ushernya. Jadi kaum muslimin apakah diambil jizyahnya? Enggak boleh. Dikatakan oleh Rasulullah SAW zulmun. Pungutan-pungutan selain zakat dikatakan zolim. Ya, ini jangan kita bilang ke pemerintah kita zolim. Kenapa? Karena kita bukan negara Islam. Kalau negara Islam kita katain zolim. Ya, makanya nanti ini berkaitan dengan pertanyaan setelahnya. Apakah kalau sudah zakat kita nggak perlu pajak? Wah, nggak bisa bikin SIM kita kalau begitu ntar. Nggak bisa jual apa lagi? Nggak bisa jual kendaraan, ya nggak bisa jual tanah, semuanya ada nih, nggak kita bayar, dia terhutang terus tuh. PBB mulai tahun berapa nih? Tahun 80, 90, berjejer sampai tahun 2025 harus diselesaikan dulu. Kenapa? Karena udah aturannya begitu. Ya, baik. Jadi, ya kalau pajak hanya diberlakukan kepada orang-orang non muslim. Ya, jadi kan dulu Rasulullah SAW biasanya ya ketika memerintah di satu jazirah Arab, kemudian ekspansi ke negara-negara lain atau ke wilayah-wilayah lain, di situ ada orang-orang yang tidak memeluk Islam, disebut dengan kafir. Satu disebut dengan kafir harbi, satu lagi disebut dengan kafir zimmi. Kalau kafir harbi, dia perang. Saya nggak mau ditaklukkan kaum muslimin. Ayo perang, ya di pintu perbatasan dia perang sampai titik darah penghabisan. Kalau udah selesai, maka dia menjadi tawanan atau dia kabur sekalian. Nah, itu kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Ada lagi bukan yang memerangi kaum muslimin. Udah, ya saya damai dah, ya. Ambil bendera putih, damai, ya. Maka kalau dia mengikut dengan aturan Islam, dia tidak boleh dicelakai, harus dilindungi darahnya, hartanya, dirinya, ya, termasuk ya dia harus dilindungi semua aset-asetnya, ya, dagangnya, tokonya, rumahnya, nggak boleh diotak-atik. Tapi syaratnya apa? Dia harus tunduk dengan kaum muslimin, dengan aturan kaum muslimin. Di antaranya aturan kaum muslimin adalah orang-orang non-muslim diminta untuk membayar jizyah. Jizyah itu kalau sekarang pajak bumi, pajak tanah. Kita ada ya, bumi dan bangunan, PBB. Ada pajak kalau misalnya orang bawa dagangan mau masuk ke daerah tertentu, ada pungutan. Ya kalau kita biasanya ada nih yang truk-truk gitu ya, dikasih karcis. Ada ya. Ada yang pungli, ada yang nggak pungli, ada yang pakai karcis. Ini yang pakai karcis. Ya, kalau mau lewat ya dilindungi oleh kaum muslimin, dia perlu membayar ya pajak tadi atau pungutan-pungutan tadi. Maka dia dilindungi. Ya, kalau ini terjadi kepada non muslim. Kalau muslim dia tidak boleh diambil pajaknya. Ustaz, nggak cukup dong nanti negara. Siapa bilang nggak cukup? Kalau pengelolaannya benar, cukup. Amirul Mukminin sampai Khulafa Rasyid nggak pernah kekurangan. Yaitu kan Amirul Mukminin Ustaz Rasulullah. Kemudian ya Khulafa Rasyidin. Memang ada nggak khalifah-khalifah yang lain? Ya, yang zamannya bagus, keemasan, bagus ada. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun setengah dia memerintah dari pemerintahan yang penuh dengan KKN. Ya, KKN apa itu KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme misalnya. Ya, 2,5 tahun dibenahi, kemudian yang tadinya orang-orang itu pada ya banyak orang-orang yang tidak berkemampuan, yang diberikan zakatnya pada tahun pertama, pada tahun kedua dan tahun ketiga dia enggak lagi menjadi mustahik, dia enggak lagi menjadi orang yang diberikan zakat. Lah, tahun kemarin ente anak kasih zakat, tahun sekarang ente mau berzakat. Masya Allah, berubah statusnya dari mustahik menjadi muzaki. Kenapa? Karena pengelolaannya benar. Ya, mulai dari pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangannya, sehingga ketika itu meluber tuh yang namanya dana zakat.
nggak bisa diberikan lagi kepada orang-orang di situ, ya akhirnya diberikan kepada daerah yang lain. Masya Allah, ada ternyata. Nah ini kan perlu dicontoh, ya apakah sekarang pengolahannya sudah benar atau masih bermasalah. Nah ini perlu perlu kita lihat kembali. Taib, ya. Jadi kita bisa mengetahui di sini bahwa orang-orang non-muslim yang hanya diberlakukan pajak. Tetapi bagi orang muslim, dia hanya dilakukan atau diberlakukan zakat. Perbedaan yang lain, kalau sudah motifnya berzakat, orang kalau berzakat ada niat nggak? Ada niat. Kalau orang juga perpajak, ya membayar pajak, dia juga ada niat. Maka juga niatnya lain. Ya, kita tahu yang namanya amal itu diukur daripada niatnya. Ya, ketika orang beramal, dia niatnya bayar zakat, maka ya dia akan langsung tuh mendapatkan pahala daripada ibadahnya. Kemudian kalau dia misalnya tadi saya mau bayar zakat, dia belum tentu, beda. Ya, kalau misalnya dia bilang ya saya membayar zakat dan saya bayar pajak, pajak ini bismillahirrahmanirrahim, ya saya patuh, ya mudah-mudahan ini menjadi ya harta yang dipergunakan oleh pemerintah dalam ya membangun negeri dan mensejahterakan warga negara. Mudah-mudahan dia menjadi pahala. Tapi yang pertama tadi udah pasti tuh pahalanya dapat. Ya karena apa? Karena dia ibadah. Kalau yang satu lagi dia bukan ibadah. Dia ibadah biasa, tapi karena kita dengan niat yang baik, dia menjadi ibadah. Kan ada ibadah yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang tadi nih, yang ittiba, yang mengikut dari apa yang disunnahkan atau yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau yang ibadah yang ghairu mahdhah, aktivitas apapun, tapi karena kita beribadah, karena kita niat karena Allah, ya kita jalan mau kerja, kita niatin karena Allah, kita ingin mendapatkan rezeki yang halal untuk diberikan kepada keluarga, untuk kita berinfak nanti. Jalannya kita menjadi jihad. Kan begitu. Ya. Maka karena motifnya beda, dia juga akhirnya niatnya nanti berbeda. Tapi kan orang kita ini pinter. Kadang-kadang niatnya double. Ya enggak? Contohnya nih, bulan Syawal. Bulan Syawal orang-orang biasanya pada puasa, ya puasa Syawal berapa hari? 6 hari ya, 6 hari, ya kan? Kebetulan puasa Syawal itu ketemu hari Senin, ya kan? Ketemu hari Senin Kemis, ya. Mi besok puasa Syawal ya, sekalian kita, sekalian puasa Senin. Double nggak tuh niatnya? Satu pengen puasa Syawal, satu lagi kebetulan hari Senin, bener nggak? Udah 2 niatnya, betul nggak? Ya, apalagi nih kebetulan ya, dia pada waktu bulan Ramadan, ya pernah meninggalkan puasa atau pernah uzur puasanya. Tambahin lagi tuh 3 jadinya, sekalian bayar utang puasa. Oh, kurang pinter apa manusia? Ya nggak? Ya kalau boleh apa kagak itu urusan Allah dah ya. Urusan Allah dah tuh. Jadi kita puasa nggak apa-apa, mau niatin begitu nggak apa-apa. Makanya Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kalaupun orang tuh berniat ketika berzakat, kemudian dia niatin lagi di situ dia berpajak, bisa jadi, boleh jadi. Tapi lihat nanti yang 2 lagi. Yang 2 lagi ini apa? Ketika dia berzakat dan dia niatkan juga berpajak, menunaikan pajak di waktu yang sama, ini ngeluarin duitnya sekali, tapi niatnya 2. Ya kayak tadi puasa, niatnya berapa tadi? Sampai 3 kan niatnya. Yang satu dia puasa Syawal, ya kebetulan hari Senin, kebetulan juga dia pengen bayar utang puasa Ramadan. 3 niatnya tuh. Bayangin. Nah kalau ini juga orang mau bayar zakat, dia bilang saya juga bayar pajak sekalian nih niatnya nih. Ya kan kurang pinter apa nih? Lihat, apakah tarifnya sama atau tidak? Nah, tarif zakat dengan tarif pajak sama apa enggak? Lah beda. Jadi nggak bisa disamain akhirnya.
Yang kita tahu tarif zakat itu rata-rata berapa persen? Tarifnya. Kalau tarif misalnya tarif itu persen, contohnya emas, ya. Kalau 85 gram kita udah punya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Berapa persen zakatnya? 2,5%. Kalau pajak berapa persen pajak? PPN berapa persen? 11, mau 12 nggak jadi, ya. Belum PPH berapa persen PPH? PPH banyak nih, tergantung ya gajinya. Ya, bisa sampai ya, progresif dia ya, kayak mobil tuh, kayak mobil. Semakin banyak gajinya semakin besar ya tarifnya. Jadi nggak sama, nggak bisa sama itu. Apalagi yang ketiga kata Yusuf Al-Qaradawi, kalau zakat itu ya, itu tadi peruntukannya jelas, cuman berapa tadi? Ada berapa peruntukannya tadi? Dalam surat Taubah ayat 60 tadi berapa? 8 golongan. Semuanya 8-8-nya itu adalah orang muslim. Nggak boleh diberikan kepada selain orang muslim. Fakir yang muslim, miskin yang muslim, ya, amil yang muslim. Wal mu'allaf ini baru dah, ya, mending nih. Mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Ar-riqab itu budak. Dulu ada budak, sekarang mungkin susah ditemuin budak, tapi ada orang-orang yang tertawan, orang-orang yang hilang kebebasan. Ada tuh. Orang-orang di pengungsian nggak bisa balik ke negerinya, nggak bisa masuk ke negeri orang. Ada nggak yang begitu? Yang tinggalnya tuh di katung-katung tuh. Ya, ada lagi orang yang misalnya TKW, TKI yang ya, ketika dia dipekerjakan, dijanjikan bekerja di restoran, misalnya di hotel, nggak taunya pas dikirim ke negerinya, bukan di hotel, bukan di restoran, di tempat remeng-remeng misalnya, dia nggak bisa keluar, ya, sehingga dia perlu dibantu, dibebaskan. Nah ini termasuk ya, wa fir riqab wal gharimin, orang yang berhutang. Kemarin juga kita udah bahas, hutang itu dibagi, ada hutang yang benar-benar karena dia kebutuhan primernya, hutang karena apa? Karena nggak punya beras. Ini yang ditolong nih. Ada lagi hutang karena misalnya pengen ekspansi usaha. Nah, yang begini jangan. Ya kenapa? Karena sebetulnya udah mampu. Ya ekspansi usaha, misalnya punya restoran yang ke-10. Wah, yang ke-10. Wah, Masya Allah. Ya kalau begitu kesian orang-orang yang begini. Jadi yang hutang yang seperti ini nih yang dibantu. Wal gharimin wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Baik dengan makna sebenarnya, yaitu adalah orang yang ngambil senjata ya di depan di perang misalnya, atau orang-orang yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, orang belajar ya, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah wabnis sabil, orang-orang yang musafir. Semuanya ini adalah orang muslim yang wajib diberikan. Kalau pajak, kira-kira peruntukannya dikhususkan untuk 8 itu atau tidak kira-kira? Nah, bagaimana bisa akhirnya sama? Karenanya Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, bayar pajak karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan, bayar zakat karena ketaatan kita kepada Allah. Bayar pajak karena kita taat kepada ulil amri, pemerintah. Nggak bisa disamakan. Ya, ntar ada yang berpendapat kan, kalau udah bayar zakat, saya nggak perlu lagi bayar pajak. Ya susah nanti kita tadi ngurus-ngurus apa segala macam jadi susah. Kenapa? Karena semuanya sekarang sudah online. Kemarin saya bikin SKCK, itu ditanyain tuh yang namanya BPJS. Saya pengen ngurusin waktu itu apa ya, surat keterangan dari kelurahan, surat keterangan haji kalau nggak salah ya, domisili kalau nggak salah tuh, ya dimintain tuh, apa yang dimintain? PBB, nggak ada hubungannya, PBB disuruh, Masya Allah, luar biasa. Sehingga apa? Sehingga karena ketaatan kita kepada pemerintah, maka kita perlu tunaikan. Selama pemerintah tidak menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah atau menyuruh kita kepada maksiat kepada Allah. Itu ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, yang paling penting adalah kita taatnya, bersabar dan taat kepada pemerintah. Ya, adapun misalnya kita merasa berat, maka sebetulnya zakat itu tidak diwajibkan kepada orang-orang yang belum mampu. Nah,
Jadi kalau belum mampu kita nggak boleh berzakat. Tapi pajak gimana? Mau nggak mau, ya. Mau miskin, mau kaya, kalau kita datang ke Maret-Maret tuh, ya kita beli minuman begini, udah include pajak belum nih? Include. Mau nggak mau tuh, nggak ada pilihan lain. Anggap aja ini adalah ya ketaatan kita kepada pemerintah. Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.